syahadah, kemudian zikir, kemudian wirid, dan selanjutnya adalah warid. Biasanya orang-orang yang hidupnya menderita, yang pertama kali syahadah, yang dia saksikan adalah kepedihan, penderitaan, kegalauan, himpitan, beban hidup. Karena dia menyaksikan itu semuanya, maka dia mulai berkata, berzikir itu namanya, hidupku sulit, hidupku berat, hidupku hancur, celaka aku, betapa menderitanya aku. Dan itu diulang-ulang, akhirnya menjadi zikir, terus diistiqomahkan, akhirnya menjadi wirid. Dan itulah akhirnya mustajabah. Apa yang dia ucapkan dengan lisannya, dia maknai dengan pikirannya, dan dia rasakan dengan kedalaman hati. Setiap hari dia mengatakan hal-hal yang buruk dengan dirinya, akhirnya mustajabah, terkabulah, dan semua itu akhirnya terkulminasi ya. Akhirnya menjadi satu keadaan yang benar-benar membuat dia terhimpit, celaka, berat, sedih, menderita. Makanya sama Nabiullah Muhammad SAW diajarkan yang namanya syahadat untuk menyaksikan Allah. Kemudian zikir, zikrullah. Kemudian diulang-ulang menjadi wirid. Dan kemudian diistiqomahkan menjadi warid. Nah, di situ ada banyak sekali ajaran-ajaran selanjutnya. Akhirnya dia mengucapkan zikir Asmaul Husna, ya Fatahu, ya Rozak. Dia menyaksikan Allah yang maha membuka pintu rezeki. Ya Fatahu, ya Rozak. Sekali ucapan namanya zikir. Kalau sekali ucapan namanya syahadat. Diulang-ulang namanya zikir. Diistiqomahkan menjadi wirid. Akhirnya muncullah warid, terbukalah pintu rezeki. Kemudian di sana ada ya Ghani, ya Allah yang maha kaya. Kemudian untuk membuka mata batin, ya Basir, ya Basir, ya Basir. Untuk membuka matanya, membuka dimensi akalnya, ya Alim, Allah yang maha pintar, Allah yang maha pandai. Ini untuk menggantikan musyahadah yang pertama tadi, kedukaan, penderitaan, himpitan, beban hidup, kemudian dia ucapkan, ya, kemudian diulang-ulang menjadi wirid tentang penderitaan itu tadi, terjadilah penderitaan itu, seperti itu. Jadi lagu yang dinyanyikan itu ternyata membawa konsekuensi potret kehidupan ya guys. Ya, kita bicara banyak artis yang membuat lagu akhirnya terjadi itu karena memang lagu itu dia jiwai, dia maknai, dan akhirnya menembus yang namanya qalbun mu'minin baitullah, qalbun mu'minin arsullah, wa qalbun mu'minin kalamullah. Akhirnya lagu itu secara tidak sengaja mengena si penyanyi tersebut gitu. Jadi yang paling bahaya itu sebenarnya angan-angan dan penghayatan itu ya. Iya, angan-angan dan penghayatan dalam penderitaan yang sangat dalam kemudian diucapkan dengan berulang-ulang, itu bahaya. Makanya pesan saya, hindari kata-kata buruk yang mengena dengan dirimu. Contohnya celaka, berat, sulit, sedih, menderita, hancur, itu jangan. Kalau itu nanti nembus ke Baitul Muharram, itu bisa terjadi, Mas. Itu makanya diajarkan di dalam Islam itu qul khairan auliyasmut, katakan yang baik, atau kalau enggak diem, Mas. Seperti itu. Jadi misalnya nih Gus, misalnya kita di dalam kondisi yang sangat buruk ini, secara kondisi keluarga maupun ekonomi dan lain sebagainya, maka self talk atau berbicara dengan hati nurani, dengan memprogram kata-kata yang positif, itu sebenarnya
ketika diulang-ulang secara konsisten, misalnya 1 bulan riset, itu hidupnya bisa terjadi sebuah perubahan yang cukup konstan, betul itu Gus? Betul. Pertama seperti sejarah Nabiullah Muhammad SAW itu, pertama kali ayat yang diberikan oleh Allah, firman pertama adalah Iqra, bacalah atas nama Tuhan yang menciptakan. Ketika kita sedih, kesedihan siapa yang menciptakan? Allah. Ketika kita sedang sulit, kesulitan siapa yang menciptakan? Allah. Ketika kita sedang pilot, siapa pilot yang menciptakan? Allah. Sebut saja Allah, 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 Allah. Kemudian kalau kita berharap welas asihnya, sebut saja Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Itu untuk menembus welas asihnya Allah kepada kita. Jadi jangan sampai muncul kata-kata buruk pada diri kita. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, yang menciptakan semuanya itu Allah. Nah, setelah itu puja-puji sifatnya. Kalau kita menyebut Allah, itu kita memunculkan nurullah. Nah, kalau memunculkan Nur Muhammad, cahaya pencerah, yaitu Subhanallah, Alhamdulillah, Allahu Akbar. Setelah itu dibarengi dengan nama-nama yang disebut Asmaul Husna. Seperti itu akan lebih safety pada diri